Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Putra Adianto. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS saya dari Universitas Pamulang semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai BMC untuk tugas UAS mata kuliah kewirausahaan dari Pak dosen Pasova. Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya sudah membuat mengenai BMC tentang pembuatan mini warehouse. Nah, kenapa sih alasannya saya melakukan pembuatan mini warehouse? Karena menurut saya ini bisnis yang menarik, datanya juga ada. Ini saya data dapat dari pemerintah nih, data tentang dari Kadin, yang mana data UMKM kita itu tuh selalu bertambah, mulai dari UMKM yang offline sampai UMKM yang digital. Nah, yang offline-nya sendiri itu berada di angka 66 juta di per tahun 2023. Yang digitalnya sendiri ada di angka 30 juta, yang mana itu sangat gede banget. Problemnya apa sih? Yaitu terdapat keterbatasan ruang penyimpanan antara UMKM dan e-commerce. Solusinya yang mana ya udah pembuatan mini warehouse gitu dengan teknologi digital. Nah, kemudian di sini ada customer segment. Nah, tadi target customer. Saya tuh tadi udah mention bahwasanya target UMKM kita itu di angka 70% dan e-commerce-nya 20%. Nah, kemudian dengan harapan growth di e-commerce itu di angka 15% sampai 2030. Kalau 15% dari 30 juta itu bisa di angka 34 sampai 35 jutaan. Nah, data ini juga saya ambil dari Kadin website dari government juga, government kita. Kemudian target yang terakhir tuh ada individual consumer, yang mana itu nggak terlalu gede lah. Itu buat orang-orang yang kira-kira tuh mereka punya banyak barang, tapi mereka overload aja barangnya. Jadi memang nggak kebutuhan untuk company gitu. Nah, ini udah saya bagi kan jadi tiga part. Untuk primary-nya itu di 70%, e-commerce 20%, dan yang terakhir individualnya di 10%. Selanjutnya value proposition, ya di sini value-nya saya udah bagi jadi tiga part. Untuk UMKM itu kita akan memberikan akses 24 per 7, kemudian lokasi yang strategis, fleksibilitas month-to-month kalau mau di renew, kemudian cost efektivitas 40 sampai 50% lebih murah jauh pasti dibanding Jakarta. Nah, kemudian untuk e-commerce sendiri, kita melakukan kontrol produk yang sensitif gitu loh. Misalnya kayak dia punya barang-barang yang sensitif, ya udah dia bisa infoin dan kita akan memberikan pelayanan ekstra gitu untuk lokasi tersebut di gudang kita gitu. Kemudian kita juga mempunyai security yang tinggi, mulai dari CCTV dan digital access. Kemudian ada juga berbagai ukuran unit dari 4 meter sampai 16 meter untuk gudang kita. Kemudian apa sih yang membedakan dari gudang yang lain? Yaitu kita mempunyai WhatsApp untuk customer service dan kita tuh nggak punya kontrak yang panjang gitu. Kita nggak strict. Kalau menyewa kita harus panjang gitu, misalnya 1 tahun gitu. Nggak ada kayak gitu. Sehingga lebih memudahkan para customer lah. Itu. Kita lanjut saja ke channel dan customer relationship. Ini ada tiga part. Yang pertama itu distribution channel, yaitu ada digital marketing, kayak yang sekarang itu existing, bisa pakai TikTok untuk UMKM atau Instagram juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan partnership dengan e-commerce platform. Kita juga akan mengadakan referral program juga buat para orang yang bisa memberikan referral lah tentang gudang kita ke para konsumer yang lain. Kemudian kita juga implement B2B sales untuk corporate karena kita tuh tadi kan target kita UMKM ya. Jadi otomatis pasti B2B punya. Kemudian customer relationship. Kita ini ada sales service melalui mobile apps itu bisa. Yang tadi juga 24 per 7 WhatsApp support itu pasti. Kemudian ada community building yang mana kita bisa ngadain nih UMKM networking event supaya mereka bisa tahu juga mengenai warehousing kita. Kemudian automated billing notification. Jadi semisal billingnya udah mau habis, kita tuh bisa ngasih tahu juga ke para customer bahwasanya billing kalian mau habis loh. Kalian bisa lakukan renew gitu. Kemudian retention strategi itu tuh average customer life cycle tuh di angka 14 bulan. Kemudian yang terakhir tuh loyalty program untuk long term customer. Jadi kita nggak strict customer tersebut nggak harus lama, tapi kalau dia mau lama itu nggak apa-apa juga. Selanjutnya, key activity dan research.
Key activity ini ada 4 poin, yang mana facility operation, customer acquisition, technology development, dan inventory management. Itu juga sebenarnya per poinnya juga sudah saya infokan kan. Kalau semisal ini tuh nggak cuma warehouse aja gitu loh. Tapi kedepannya tuh akan kita buat juga apps-nya. Jadi semuanya itu bakal easy to maintain lah untuk warehouse kita sendiri dan para consumer juga. Kemudian key resource-nya itu apa? Kita tuh akan melakukan pembelian warehouse mungkin dengan fasilitas luas itu gudangnya sekitar 3.000 meter sorry 3.000 meter kubik dengan target tuh 200 unit. Kemudian yang tadi saya udah mention akan full digitalisasi mulai dari mobile app, aksesnya, CCTV-nya, kemudian untuk penempatan staffnya itu kita punya 2 on-site staff dan juga 1 security di gudang. Kemudian untuk finansialnya itu kita akan melakukan biaya mungkin di sekitar 15 miliar ya kapitalnya, yang mana itu biaya awal kita. Of course itu biaya sangat besar, tapi dari biaya tersebut dari perhitungan ini seharusnya sangat worth it ya untuk bisnis jangka panjang lah gitu. Kemudian lokasi yang kita targetin tuh Tangerang. Kita nggak mungkin Jakarta karena harganya juga pasti nggak masuk akal. Pasti kita targetin yang daerah BSD dan Serpong. Kenapa? Karena mungkin kita nyari yang dekat tol juga aksesnya. Dan dekat dari bandara juga. Selanjutnya itu ada key partnership. Kita melakukan kita sudah membuat list partnership kita nih. Kira-kira yang akan berinteraksi lah dengan kita tuh siapa aja. Teknologinya itu mungkin kita akan melakukan interaksi dengan para payment gateway. Nah, itu tuh bisa dari GoPay, OVO, atau Dana. Nah, kemudian bisnis partner. Bisnis partner ini kita mungkin akan berinteraksi dengan para insurance company. Kenapa sih? Karena ya mungkin ada barang-barang yang sensitif, para customer tuh nggak pengen gitu. Barangnya itu nggak punya asuransi. Jadi pengen diasuransikan juga. Kemudian e-commerce platform itu juga bisa nih kita kerjasama para e-commerce yang tadi tuh target market kita di revenue 20%. Kemudian supplier partner yang mana ini lebih ke para barang-barang yang kita butuhin gitu loh. Kita lakukan kerjasama sama mereka kayak gitu. Terakhir itu government relation, kita akan berinteraksi dengan mereka tapi specifically mungkin di bagian pajak ya dan perizinan pembukaan bisnis untuk di awalnya. Seperti itu. Gimana kita masuk ke part financial projection. Di sini ada 3 part, investment requirement, key financial metric, dan growth projection. Di sini tuh ada total awal kita, inisialnya itu yang 15 miliar, dengan 10 miliar itu di fasilitas atau ya mungkin melakukan renovasi dan pembelian tanah mungkin ya. Kita setup semuanya di awal lah. Kemudian untuk teknologi apps-nya, kemudian security-nya, sampai ke part mungkin marketingnya itu di angka 2 miliar, yang mana 13% yang mereka itu working capital untuk para staffnya di angka 3 miliar atau 20%-nya. Kemudian key financial metric di sini kita udah breakdown juga. Ini ada di bulan 30-60%, harapannya udah keisi tempatnya. Di tahun ketiga itu udah keisi 85% harapannya. Dengan ketika full itu tuh kita bisa ngetek 280 juta gitu loh. Nah, kemudian growth projectionnya itu ada di angka yang tadi tuh. Tahun pertama target kita 60% ya. Itu udah keisi dengan revenue itu 2 miliar. Nah, kemudian tahun ketiga itu udah keisi 85% dengan revenue 2,8 miliar. Dan tahun kelima harapannya udah full, kita udah keisi dan kita hanya tinggal melakukan ekspansi atau pembukaan cabang yang lain. Oke, di sini financial analis detail sebenarnya nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Nah, cuma di sini nih kita breakdown ulang. Untuk cost breakdownnya itu fasilitas rentingnya itu kita put di angka 45 jutaan per bulan. Untuk maintenance utilities itu di angka 15 juta, staff dan security itu di angka 15 juta juga. Kemudian profitable-nya, marginnya itu kita akan coba tag 65%. Kemudian net profit marginnya itu marginnya di angka 41%. Annual ROI-nya itu harapannya itu 9,2% di tahun ketiga dan seterusnya gitu loh. Nah,
Dan menurut perhitungan kita itu akan mendapat payback di sorry, setelah 7,5 tahun. Kemudian dengan sensitif analisis di sini udah saya jelaskan juga kalau ada best case dan worst case-nya. Best case-nya itu kalau 90% keisi, ROI-nya itu bisa sampai angka 12,5%. Tapi kalau cuma 70% itu di angka 6,8%. Selanjutnya risk dan analisis. Di sini juga ada risknya, ada 3 part. Yang pertama itu teknologi. Ini normal kalau teknologi kayak biasa mungkin bisa melakukan penurunan kalau semisal customernya itu kita punya kompetitor baru atau semisal langganan kita tiba-tiba pindah ke kompetitor baru kayak gitu-gitu. Kemudian operational risk ya mungkin bisa kena maling atau semisal mungkin kita punya staff itu di resign gitu. Itu juga bisa masuk. Terus kita harus training ulang gitu. Financial risk itu misalnya cash flow issue. Kita udah 6 bulan nih berjalan, tapi kok masih belum achieve juga ya pendapatan kita. Nah itu maksud juga financial risk-nya juga. Itu udah saya put lah, udah saya jadikan consideration juga. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kenapa sih harus investasi sekarang? Karena yang tadi tuh datanya udah saya kasih tahu bahwasanya ini ada datanya dari government juga. Kalau semisal 66 juta UMKM itu tuh udah gede banget gitu di 2 tahun yang lalu. Pasti sekarang growth sih, nggak mungkin 66 juta, pasti lebih lagi. Kemudian di Indo itu cuma ada 4 kompetitor, makin mudah dong harusnya. Kemudian juga model bisnis ini harusnya terbukti ya, marginnya itu sangat sehat. Kemudian juga operasionalnya itu karena full di digitalisasi pastinya lebih mudah untuk dikontrol. Kemudian di sini saya put juga rencana langkah-langkahnya Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu lebih ke penyiapan dana, Q2 itu penyiapan lokasi dan perizinan, Ketiga itu peluncuran awal. Kita mungkin bisa set dulu 50 unit gitu. Keempat barulah kalau oke kita growth lagi jadi 200 unitan. 2026 ya udah kita tinggal melakukan ekspansi aja. Mungkin itu aja sih presentasi dari saya mengenai BMC ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih.